guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di episode kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film berjudul Rampage yang rilis di tahun 2018 lalu. Film yang akan mengisahkan sebuah analisa genetik yang secara tidak sengaja mengenai 3 hewan buas mematikan. Para hewan-hewan tersebut kemudian berubah menjadi raksasa dan sangat agresif. Para hewan-hewan tersebut juga memasuki kota dan mulai menghancurkan seisinya. Seperti apa kisah keseruan dan ketegangan dalam film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diberitahu jika pada tahun 1993 terdapat sebuah terobosan teknologi baru yang bernama CRISPR. Teknologi ini dipergunakan untuk mengobati manusia yang mengalami penyakit parah. Namun pada tahun 2016 penelitian ini dihentikan oleh pihak pemerintah karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Karena disinyalir penelitian ini akan dijadikan sebagai alat pemusnah massal sehingga membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk segera menghentikannya. Scene kemudian berpindah ke luar angkasa, di mana sebuah laboratorium penelitian akan segera hancur. Tak hanya itu, para kru yang bertugas semua telah mati dan hanya menyisakan satu kru saja. Diketahui jika salah satu objek penelitiannya telah membantai semua kru. Satu-satunya kru yang tersisa kemudian memutuskan untuk meninggalkan ruang angkasa dengan menggunakan kapsul yang tersisa. Akan tetapi sang pimpinan tak mengizinkannya pulang tanpa satupun sampel patogen yang telah mereka teliti. Sehingga mau tidak mau satu-satunya kru yang selamat itu kembali untuk mengambil beberapa sampel yang bisa ia bawa. Namun siapa sangka tikus yang mereka teliti selama ini telah berubah dan bermutasi menjadi sangat beringas dan juga menjadi raksasa. Ia kemudian menyerang kru tersebut dan hampir saja membuatnya terbunuh sia-sia. Namun masih beruntung, ia berhasil memasuki kapsul tepat waktu. Ia pun segera pergi dari kejaran tikus tersebut. Akan tetapi naas baginya karena kapsul yang retak akibat serangan tikus itu membuat kapsul itu pun meledak hancur berantakan. Dan inilah Rampage 2018 guys. Film kemudian dilanjutkan. Di sebuah swaka alam liar, seorang pemandu senior bernama David sedang memandu para peserta magang untuk menyaksikan interaksinya dengan para gorila di sana. Terlihat jika David mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dengan para gorila tersebut. Tak hanya itu, ia juga sangat dekat sekali dengan satu-satunya gorila albino yang ia beri nama George. George merupakan seekor gorila yang pernah David selamatkan dari para pemburu liar saat ia kecil. Para peserta magang itu terkejut dan terkeheran-heran menyaksikan komunikasi mereka berdua. Apalagi George yang merupakan seekor gorila albino selalu bercanda dan bertingkah jahil ketika bersama David. Salah satu wanita magang yang takjub dengan David kemudian mengajaknya untuk makan malam. Akan tetapi David menolaknya karena sudah punya rencana lain di malam nanti. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat dari langit hitam terdapat lempengan yang terjatuh dan menghantam bumi. Ternyata itu adalah sampel patogen penelitian yang tak ikut hancur selepas ledakan yang menimpa kru yang mencoba melarikan diri dari serangan tikus raksasa tadi. Patogen tersebut jatuh di 3 titik. Satu, jatuh tepat mengenai kawanan serigala yang secara tidak sengaja patogen itu dihirup oleh salah satu serigala di sana. Kemudian satu lagi jatuh tepat di sarang buaya rawa yang langsung disantap oleh salah satu buaya yang kelaparan. Sementara patogen ketiga jatuh tepat di samping George. Karena penasaran, George mengeceknya. Alhasil ia juga harus menghirup patogen itu yang membuat George seketika bersifat sangat agresif. Di keesokan harinya, David mendapatkan kabar akan tingkah laku George yang mulai bertingkah aneh dan telah menghabisi seekor beruang grizzly. David berusaha untuk menenangkan George yang ketakutan.
George yang sudah mulai tenang kemudian keluar dan betapa terkejutnya David karena ukuran tubuh George kini telah bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya dalam kurun waktu 1 malam saja. Dengan adanya fenomena aneh yang terjadi pada George, David mengecek tempat tinggal George dan menemukan sebuah benda yang terjatuh malam tadi. Ia kemudian meminta rekannya untuk meneliti barang temuannya itu. Okay. You gotta figure it out. Sementara itu, di tempat yang lain, tepatnya di kota Chicago, 2 bersaudara bernama Claire dan Brad yang merupakan pimpinan dari perusahaan energi yang telah melakukan penelitian rekayasa patogen genetik sedang memperdebatkan akan hasil penelitian mereka, di mana Brad mempermasalahkan anjloknya saham mereka dan kerugian yang harus mereka terima. Namun berbeda dengan sang kakak yakni Claire, ia justru tenang karena ia mengetahui jika proyek yang mereka beri nama Rampage sebenarnya telah berhasil. Ia kemudian memerintahkan pasukan militer swasta yang dipimpin oleh seseorang bernama Burke untuk mencari keberadaan hasil penelitiannya tersebut. Singkat cerita, Burke dan para pasukannya berangkat ke tempat tujuan yang dimaksud. Setibanya di sana, Burke dikagetkan dengan penemuan para kawanan serigala yang telah terbantai habis oleh kawanan serigala lain. Ia pun lantas melaporkan temuannya itu pada Claire dan diketahui jika wadah dari patogen telah rusak dan pasti sudah menjangkiti salah satu serigala di sana. Claire kemudian meminta Burke untuk memburu serigala tersebut hidup ataupun mati. Sedangkan di lab tempat George diisolasi, David dan salah satu rekannya dibuat kebingungan dengan hasil penelitian mereka. Tak berselang lama, seorang wanita yang bernama Kate Catwill yang merupakan ahli genetika yang mengaku bekerja di perusahaan energi menemuinya. Ia kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi pada George, di mana patogen genetika bernama CRISPR telah memasuki tubuh George. Sehingga akibat dari patogen itu mengakibatkan George bertumbuh lebih cepat seperti paus biru, kemudian kekuatannya sama seperti kumbang badak dan kecepatan yang dimilikinya secepat cita. Namun tak berselang lama dari obrolan mereka, George kembali mengamuk dan menghancurkan ruang isolasinya. George kemudian hendak melarikan diri, akan tetapi pasukan khusus pemerintah yang dipimpin oleh seseorang bernama Russell datang dan langsung menembak George dengan peluru bius yang membuatnya langsung pingsan seketika. George! Sementara itu, pasukan militer swasta pimpinan Burke masih memburu keberadaan serigala yang terinfeksi patogen CRISPR. Dari atas helikopter, Burke mendapatkan pergerakan dari serigala tersebut. Ia pun langsung menembaknya. Dirasa tembakannya mengenai serigala itu, ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera turun dan mencari keberadaan serigala itu. Ketika mereka sudah berada di tengah hutan, mereka dikejutkan dengan bekas kaki serigala yang berukuran raksasa. Dan tiba-tiba, What do you think, Spook? serigala berukuran raksasa itu muncul dan menyerang mereka semua. Tak hanya mereka yang berada di daratan, sang pilot helikopter yang mencoba untuk melarikan diri juga tak luput dari serangan serigala raksasa tersebut. Singkat cerita, tak ada satupun pasukan militer pimpinan Burke yang tersisa. Termasuk Burke sendiri, hal itu disaksikan langsung dari layar kaca oleh Claire dan juga Brad. Kembali ke David dan Kate, di mana mereka berdua akan dibawa oleh Russell untuk diinterogasi. Sebelum pergi, David memperingatkan Russell untuk tidak membawa George menaiki pesawat, mengingat George saat ini sangatlah agresif. Namun hal itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Russell dan membawa mereka semua satu pesawat dengan George. Di dalam pesawat, terjadi obrolan singkat di antara mereka, di mana Russell membuka identitas sebenarnya dari David yang merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Russell juga menyalahkan David akan keberadaan George yang bertingkah agresif dan membahayakan manusia. Russell juga mengatakan jika tidak hanya George yang bertingkah beringas, namun juga ada satu serigala yang mulai mengamuk. Namun demikian, entah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. David kemudian meyakinkan Russell jika ia akan menemukan penawar untuk George. Apalagi salah satu ilmuwan dari Energy yang meneliti patogen genetik kini bersamanya.
Namun sayangnya Russell juga membongkar identitas sebenarnya dari Kate, yang mana ia sebenarnya telah dipecat dan pernah dipenjara karena percobaan mencuri server milik perusahaan Energin. Mendengar ucapan tersebut, Kate terdiam sementara David merasa sangat kecewa dengan kelakuan Kate. Di sisi yang lain, Claire dan Brad mengetahui jika kini Kate bersama militer khusus pemerintah pimpinan Russell. Mereka berdua khawatir jika Kate akan membongkar sisi buruk yang telah perusahaan mereka lakukan. Sehingga mereka berdua kemudian menghidupkan radio terkuat yang mereka miliki untuk memanggil makhluk-makhluk raksasa tersebut. Karena para hewan-hewan yang terinfeksi CRISPR akan sangat merespon dan segera mendatangi mereka. Tak perlu menunggu lama, serigala kemudian muncul dan mulai memasuki kota, diikuti dengan buaya rawa yang kini telah bermutasi dan pergi melalui perairan Meksiko. Sementara George yang masih terkurung juga mulai memberontak. Para pasukan Russell menembakinya tanpa ampun. Tembakan demi tembakan tak mampu melukai George. George terus mengamuk tanpa henti, tak terkecuali Russell juga dibuatnya tak berdaya. Karena George terus mengamuk tanpa henti, kemudian lambung kapal yang sudah mulai bocor, David kemudian menjatuhkan forklift yang ada di dalam pesawat untuk menghalau serangan George. Ia kemudian mengambil parasut agar ia dan Kate bisa segera pergi dari pesawat. Mengingat pesawat juga sudah mulai menukik dan hampir jatuh. Namun sebelum pergi, ia yang melihat Russell tak berdaya dan masih berjawa tentunya segera menolong Russell. Dan alhasil pun pesawat pun terjatuh bersamaan dengan George yang masih berada di dalam pesawat. Holy shit! Mereka bertiga mengira George telah mati. Namun ketika bangkai pesawat dicek, ternyata George telah menghilang. Artinya George masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Di tempat yang lain, Brad dan Claire mulai khawatir dengan keberadaan Kate karena tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat FBI pasti mengetahui masalah ini. Tak selang beberapa menit saja, FBI benar-benar datang dan membawa perintah untuk menggeledah perusahaan Energin. Dengan senang hati, Claire mempersilahkan pasukan FBI tersebut. Di obrolan yang terjadi, Claire kemudian mengkambing hitamkan Kate dengan mengatakan jika yang bertanggung jawab atas monster-monster yang muncul adalah kelalaian Kate. Kembali ke David, Kate, dan Russell. Russell menggunakan radio pesawat untuk meminta bantuan. Sementara David berbincang dengan Kate. David menceritakan masa lalunya ketika pertama kali berjumpa dengan George yang berlindung di sebuah kolong ketika semua keluarganya telah dibantai habis oleh para pemburu liar. Karena mereka berdua semakin dekat, Kate juga menceritakan kebenaran mengapa ia kembali meneliti CRISPR. Awalnya ia meneliti patogen itu untuk mengobati saudarinya yang sakit dan nyaris tak bisa disembuhkan. Saat itu, ia direkrut sebagai pimpinan peneliti oleh perusahaan Energin yang dipimpin oleh Claire. Namun nyatanya penelitian yang ia lakukan justru disalahgunakan oleh Energin. Tak hanya itu, mereka juga memenjarakannya dengan tuduhan palsu sehingga dikeluarkan dari perusahaan dan dipenjara sebelum menghancurkan penelitian patogen yang telah ia lakukan selama ini. Mendengar penjelasan itu, mereka berdua kemudian bersatu dan bekerja sama. Tak berselang lama pula, dari obrolan yang terjadi, para pasukan militer yang menolong mereka pun segera datang. Mereka bertiga kemudian dipertemukan dengan pimpinan militer bernama Black yang sedang mempersiapkan operasi militer untuk mengepung kedua hewan raksasa tersebut dan mencegahnya masuk ke area perkotaan. Singkat cerita, operasi militer pun dilangsungkan. Sementara David dan Kate dibawa oleh para pasukan tentara untuk diberikan pada pasukan FBI. Karena tak kehilangan akal, David mencari cara agar bisa meloloskan diri dari kedua tentara yang membawanya. Kemampuan David dalam berkelahi membuatnya dengan mudah mengalahkan kedua tentara yang berjaga. Lantas ia pun pergi untuk mencari satu helikopter yang bisa mereka bawa pergi dan mendatangi kantor pusat penelitian Energin guna mencari penawar dari patogen genetika yang telah menginfeksi hewan-hewan tersebut. Dengan bantuan Russell pula, mereka pun akhirnya berhasil pergi. Kembali ke pangkalan militer. Operasi militer yang dilangsungkan nyatanya gagal 100% karena kedua hewan buas itu tak bergeming dan justru menyerang para tentara. Tak satu pun dari tentara yang melakukan operasi selamat dari kejadian itu. Mereka semua menjadi bulan-bulanan kedua hewan raksasa mengerikan tersebut. Kini kedua hewan raksasa itu mulai memasuki kota dan menghancurkannya. Kekacauan yang sangat luar biasa pun tak bisa lagi dihindarkan.
Para pasukan militer juga menjadi bulan-bulanan mereka berdua, yang membuat mereka semua lebih terkejut lagi dengan kemunculan buaya raksasa yang juga ikut andil dalam mengacak-acak kota. Seluruh pasukan militer pun dikerahkan, tak hanya itu, Black juga yang merupakan pimpinan militer memerintahkan agar pasukannya mengeluarkan senjata paling mematikan yang bernama MOAB. Russell berusaha meyakinkan Black untuk tidak melakukannya, karena bom MOAB bisa menghancurkan setengah kota. Namun apa yang Russell lakukan justru membuatnya harus diusir oleh Black. Sementara itu, David dan Kate yang sudah berada di kantor Energin mulai mencari ke setiap sudut penawar yang bernama R19 yang dimiliki Energin. Kate kemudian mengambil 3 penawar. Namun ternyata perbuatan mereka berdua diketahui oleh Claire. Claire meminta Kate untuk mengembalikan penawar itu, dan dikembalikanlah 2 serum, sementara yang satu ia sembunyikan di saku baju yang ia kenakan. Kemudian, Claire menembak David tepat mengenai perutnya. Setelah David terkapar, Claire mengajak Kate untuk keluar bersama dan menaiki helikopter. Namun sayangnya, George sudah berada di samping helikopter dan langsung menyeringai. Brad yang ketakutan kembali berlari ke bawah gedung, sementara Kate yang hampir tertimpa helikopter berhasil diselamatkan oleh David yang masih selamat. Kate kemudian memberitahu David jika ia masih punya 1 penawar lagi, tinggal bagaimana cara memberikannya pada George yang terus saja mengamuk dan berusaha menghancurkan pemancar radio perusahaan Energin. Claire yang mengetahui jika mereka berdua masih selamat lagi-lagi mengancam David dan Kate agar menjauhkan George dari dirinya, sehingga ia bisa segera melarikan diri. Akan tetapi rencana mereka berdua justru sangat luar biasa, di mana David memanggil George sementara Kate memasukkan penawar R19 ke dalam tas Claire, kemudian mengorbankannya pada George. Alhasil, Claire yang busuk harus merenggang nyawa di dalam tubuh George. Walaupun demikian, penawar itu akan bereaksi kurang lebih 10 menit setelah dimakan. George! What? Feeding the monster to the... Di sisi yang lain, Brad yang berada di lobi perusahaan berjumpa dengan Russell. Russell kemudian meminta laptop yang Brad bawa sebagai barang bukti kelicikan perusahaan Energin. Dengan senang hati, Brad pun memberikannya dan berlalu pergi. Namun naas, ia harus mati karena terkena puingan-puingan bangunan yang langsung mengenjetnya. Kembali ke David dan Kate, mereka berdua kini berjuang bagaimana caranya agar segera bisa turun dari puncak bangunan. Mengingat bangunan itu sudah hampir rubuh akibat ulah ketiga hewan raksasa tersebut. David kemudian memasuki helikopter yang tanpa ekor itu. Alhasil, mereka berdua pun berhasil selamat dari reruntuhan. Sesaat kemudian, George juga kembali bangkit dan penawarnya bereaksi dengan sangat cepat. Ia kembali mengenali David. Mereka berdua kemudian bekerja sama. David menyuruh Kate untuk menemui Russell agar menghentikan pengeboman. Sementara ia dan George akan bekerja sama melawan kedua monster raksasa itu. Pertarungan epik pun akhirnya berlangsung, guys. George yang melawan serigala raksasa itu pun mulai terdesak. David kemudian mengalihkannya dengan memberikan serangan ke serigala tersebut menggunakan pelontar. Alhasil, serigala itu pun terpancing karena tewas dimangsa oleh buaya raksasa itu. Kini hanya tersisa buaya raksasa dan George sang gorila mematikan. Mereka berdua dengan sangat sengit bertempur lagi. Lagi-lagi George yang sudah terluka parah hampir saja dikalahkan oleh buaya raksasa itu. David yang melihat sebuah celah insang dari buaya itu langsung melemparkan bom ke arahnya. Alhasil, buaya itu pun tidak apa-apa, guys. Buaya itu kembali mengejar David. Karena buaya tersebut terus-terusan mengejar David, George lagi-lagi membantunya dan kembali melawan buaya raksasa itu. Akibat dari serangan buaya raksasa tersebut mengakibatkan George harus tertusuk tiang besar tepat mengenai dadanya. David kemudian memasuki helikopter dan menggunakan senjata yang masih tersisa.
Tentu hal itu masih sia-sia saja dan membuatnya lagi-lagi hampir mendekatkannya pada Sang Maha Kuasa. Beruntung, George yang masih bisa bangkit langsung menancapkan tiang yang mengenai dadanya tersebut mengenai mata dari buaya raksasa tersebut. Dan buaya itu pun mati dengan seketika. Setelah matinya kedua hewan raksasa nan buas tersebut, George yang bergelimpungan mulai terjatuh. David menghampiri George dan mengatakan pada George jika ia merupakan penyelamat umat manusia. George kemudian menjulurkan tangannya pada David. Seketika itu pula, George pun harus merenggang nyawa. Sedih bukan kepala yang dirasakan oleh David. Bahkan ia meneteskan air mata mengenang kematian George. Dan ternyata George hanya pura-pura mati saja, guys. Seketika mereka kembali berdebat dengan kenakalan George. Dan film pun telah berakhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.